Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pemilihan DKM dan Ibu-ibu Majelis Taklim beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 5 RW 3 Bapak Sutisna Budiarto beserta jajarannya. Dan yang saya hormati, saya banggakan adalah jajaran pengurus DKM periode 2021-2024. Puji serta syukur sudah sepatutnya sewaktu-waktunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada detik ini, pada saat ini kita diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan utamanya kita diberikan kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin besar, pemimpin umat ya di dunia sampai akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, pada saat ini, pada kesempatan ini, saya bertugas yang pertama memberikan sambutan sehubungan dengan pelaksanaan pembentukan Ketua DKM dan ibu-ibu Majelis Taklim. Yang kedua adalah LPJ, laporan pertanggungjawaban pengurus DKM periode 2021 sampai 2024. Saya mohon maaf minta waktu 10 menit saja ya. Terkait tentang pembentukan pemilihan Ketua DKM dan ibu-ibu Majelis Taklim untuk periode 2024-2027, saya selaku Ketua DKM memberikan apresiasi kepada panitia dan jajarannya. Kalau Pak RT kemarin nge-share bahwa usia kita itu udah kelas 6 SD, 3 tahun periodenya kepemimpinan DKM itu ada di bawah Ustadz Rahmat. Periode kedua 3 tahun kemudian adalah saya, Edo Syihabuddin, 6 tahun. Kita mau menginjak ke 1 SMP kelas 9 ya. Terima kasih. Dan saya evaluasi ini tentunya lebih baik dilihat dari sisi kesiapan Pak RT dan timnya pengurusnya mensupport, karena memang Pak RT adalah yang bergerak di bidang sosial. Kita kebetulan satu perumahan, satu klaster, ada satu RT, lebih gampang untuk dimanage ya. Terima kasih Pak RT dan jajarannya untuk supportnya. Tepuk tangan dong untuk Pak RT. Acara yang luar biasa ini patut kita banggakan. Maka oleh karena itu kita sepatutnya memberikan apresiasi kepada panitia dan usaha yang telah dilaksanakan. Juga kita harus berikan kebanggaan, dan yang paling utama, siapapun nanti Ketua DKM dan Ketua Majelis Taklim yang terpilih, sudah seharusnya kita berikan dukungan, karena ini adalah usaha kita yang lebih baik daripada sebelumnya. Mohon maaf, ada sedikit yang mengganjal dalam pikiran saya. Kita ini berdasarkan laporan Pak RT, warga kaum muslimin di sini di CMK 3 itu ada 190 kakak. Ini yang hadir di sini, kalau saya hitung 1, 2, 3, 25 aja. Udah saya hitung, lebih 35 kakak kurang lebih. Banyak kurangnya ini. Banyak kurangnya. Jadi kita dari 190 kakak yang ada di sini, inilah kehadirannya. Kenapa itu? Hanya Tuhan yang tahu alasannya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ini menjadi catatan, dan ini pula menjadi catatan kami di DKM di dalam kepemimpinan selama ini. Ekspektasi terhadap pengurus siapapun nantinya sangat besar. Itu luar biasa, wajar, itu pengharapan. Namun di mana bumi diinjak, di situ kita langit junjung.
Betul nggak? Wajar kalau kita berharap, tapi kita harus realistis di dalam melihat. Ini poinnya. Ini poinnya. Namun demikian, ada rasa optimisme yang selama ini saya rasakan. Betul, memang kehadiran itu sangat mengganggu, terutama di kami ketika mau rapat, ya kurang lebihnya itu juga. Ini kelemahannya. Siapapun nanti pengurusnya, ya demikianlah. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan usaha yang dilakukan, kombinasi antara RT dan pengurus DKM dengan membentuk panitia, mendapatkan ketua yang legitimit, mencerminkan atau mendapat mandat dari mayoritas, insya Allah harapan kita semuanya bisa tercapai. Amin. Takbir, Allahu Akbar. Sekali-kali ini topinya Habib Bahar. Sedikit saya cuma nggak di tangan aja. Baru kali ini saya pakai, sengaja ini buat saya spesial. Baru 3 menit ya, saya minta 10 menit. Gimana dong? Jadi saya dan kami lah, bukan saya, kami selaku ketua DKM dan jajaran pengurus, ada sedikit unek-unek, tentunya namanya hidup dan perjalanan itu ada jalanan yang datang naik turun itu biasa. Kami sedikit menyampaikan kepada bapak-bapak dan semuanya yang hadir di tempat ini, kasih tahu yang lain yang belum hadir, bahwa kelebihan kita ada satu, kekompakan. Walaupun tadi saya menyampaikan kelemahan kita, kehadiran itu bisa kita rasakan saat ini, namun itu bukan satu alasan untuk mendorkan atau mematahkan semangat kita. Pada kenyataannya kita selalu, apapun bentuk acaranya, kita selalu jadi dan luar biasa. Itu poinnya. Takbir. Apalagi Agustusan, luar biasa. Ya. Mohon maaf sedikit saya share. Kemarin kita ngadain acara PHBI. Kita undang Ustadz, saya sedikit Ustadz agak level menengah kemarin. Ada komplain ke saya. Apa komplainnya? Obat saya tempat dulu katanya. Mana jemaahnya? Gua selawatan kok nggak disambut. Itulah salah satu. Karena kebetulan itu relasi saya, Ustadz yang kemarin itu. Jujur ya, saya di sini punya pengalaman sedikit, Ada sedikit tidak ketakutan atau ketidakberanian untuk mengundang ustadz-ustadz yang lumayan gitu levelnya. Kenapa? Ini dibaca, Pak. Kalau seorang ustadz bisa bawa ke sini, dana kita keluar, kita baca jemaah. Dengan demikian kita cerminan ini, cerminan kaum muslimin yang ada di sini. Begitu kan? Coba kalau antusias, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, bahkan hidangan semua, ibu-ibu udah. Dimanapun kalau PHB itu seperti itu. Ada kegiatannya Pak Ustadz, ini, wah tenang, santai, saya nih, bisanya ini. Dan insya Allah, setetes air minum, setitik makanan itu akan dibalas, yaumil akhir itu menjadi bukti. Jangan sia-siakan. Ya, udah jangan panjang lebar. Nanti panjang, 4 menit, 6 menit lagi. 6 menit lagi. Sedikit saya menyampaikan harapan ekspektasi kepada siapapun nanti ketua DKM dan ketua ibu-ibu majelis taklim, siapapun dia, kami harapkan untuk menerima amanah ini. Ini pemilihan yang terbaik yang selama ini kita adakan. Jadi berapapun suara yang masuk dan kata panitia, katanya kita kan tidak pemilihan ulang. Jadi suara masuk, siapapun suara terbanyak itu menjadi ketuanya. Jadi oleh karena itu kami berharap siapapun dia mau menerima amanah itu. Toh pada kenyataannya, sekalipun tadi sedikit saya menyampaikan kekurangannya, tapi pada kenyataan kita bahu-membahu. Dan yang sangat saya banggakan ketika kita melaksanakan PHBI, kita coba untuk memberikan kontribusi 2 kotak nasi bok. Itu ibu-ibu, bapak-bapak, 2 tanggung Pak Ustadz, saya boleh ngerima? Boleh. 10, boleh. Ini adalah satu indikasi, satu indikator, satu bukti bahwa kita itu sebetulnya oke semua juga. Dan inilah harapan kita ke depan untuk optimis. Apa yang tidak bisa, kita bisa. Kita bisa. Begitu ya. Adapun PLT yang lainnya sambil jalan saja. Ya, sebetulnya saya pun sebagai ketua DKM bukan tidak sanggup untuk dipilih lagi. Kemarin pada saat meeting, pada saat rapat,
Saya menyampaikan untuk ketidaksediaannya saya kalau menjadi ketua DKM lagi, mengingat waktu saya sekarang terus terang bukan curhat, berangkat pagi datang sore, dan demikianlah pula karakteristik orang-orang kita di sini. Maka ketidakhadiran di sini pun saya maklum sebetulnya, tapi karena harapannya bisa gue. Nah, dengan kelemahan itu saya merasa berhutang. Kalau saya tidak hadir untuk sholat maghrib dan isya, itu saya sangat menderita dan di perjalanan itu. Periode saya 3 tahun ini, 2 tahun COVID, tidak bisa saya mengekspor kemampuan kegiatan dan sebagainya karena ada COVID. Satu tahun terakhir bisa sedikit sumbangsinya, begitu ya untuk periode. Jadi poinnya adalah siapapun nanti ketua terpilih, ketua DKM dan ketua Majelis Taklim, kami berharap untuk menerima amanah ini karena pemilihan ini langsung dan kita laksanakan bertingkat lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu terkait mengenai pemilu pada saat ini. Yang kedua ada mengenai LPJ. Ya, ini sedikit, ini LPJ ini sudah saya share ya. Kalau saya bacakan satu persatu kan lama waktunya. Jadi saya share di grup MBI, tolong nanti bisa dibaca secara detail, namun secara global aja, secara makro aja saya bacakan. Jadi begini. Pertama, pengurus ada nggak Pak? Sudah pengurus ada? Pengurus bisa ditampilkan nggak? Nah, ini ke atas. Sedikit saya informasikan pengurus DKM periode 2001-2004. Di sini saya bacakan saja ya. Penasehat Bapak Haji Cecep Gogong SAG MPD. Ini beliau itu adalah yang memfasilitasi terbentuknya majelis kita, musyawarah kita. Yang kedua Bapak Haji Rohibah, beliau kebetulan ketua MUI Desa dan pada saat ini melaksanakan pengajian rutin bulanan bapak-bapak dengan kajian fikih kitab kitab apa? Iya Mulmudin, Patumuin ya, itu fikih secara detail. Kedua Bapak Sigit Witanto, beliau adalah mantan ketua RT kita ya. Berikutnya ada ketua umum saya sendiri, udah tahu semua sahabat saya, malu. Wakil ketua Bapak Abdul Haris, beliau adalah mantan atau Punabakti untuk ketua paguyuban ya. Kemudian sekretaris Bapak Agus Dimyati, ini luar biasa Bapak Agus, terima kasih dong. Salam RW, beliau adalah sekjennya di CMK 3 juga. Ketiga Pak Junator sama beliau ini sekjennya CMK ya, itu dan juga di DKM luar biasa. Kemudian bendahara Bapak Ari Pak itu artinya saya mohon maaf nggak bisa bacain. Terima kasih Pak Nova atas kontribusi selama ini. Kemudian Pak Hendro sama beliau juga direkrut sebagai bendahara di ketua RT. Berikutnya adalah bidang hubungan masyarakat Humas, yaitu di sini ada Bapak Sony Firdian SOS Sejarah Sosial itu ya. Kemudian Bapak Subhan dan Bapak Wobo. Nah, dengan Bapak Wobo ini saya sampaikan, informasikan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir saat ini. Ini YouTuber Bu, YouTuber, tepuk tangan dong. YouTuber kita MBI. Jadi alhamdulillah setiap kegiatan aktivitas yang ada di CMK 3 wabil khusus di Musola Baitul Wahid diupload di MBI TV kita. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, dukunglah YouTuber kita MBI TV kita. Saya mohon maaf sedikit, saya adalah sarjana komunikasi Islam, sarjana penyiaran Islam KPI. Takbir. SAG, sarjana komunikasi penyiaran, dakwah melalui media. Bagaimana kita mengajak suatu kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik melalui media. Nah, salah satunya itu YouTuber kita itu dakwah Islamiyah yang ada di MBI. Dukunglah itu ya. Setiap aktivitas kegiatan di MBI, alhamdulillah sudah ada informasinya. Mudah-mudahan dibaca oleh Gus, mudah-mudahan dibaca oleh Yasir Alafat, almarhum ya. Siapapun, karena ini dunia, diklik ya gitu ya. Berikutnya adalah bidang pembangunan Pak Pawoto, Pak Yawan, Pak Arianto, Pak Luki, Pak Meli. Kemudian bidang pendanaan Pak Rianto, Pak Malam, Pak Mono, Pak Panji, Pak Purwo.
Bidang pendidikan dan kerohanian Ustaz Zainal, Bapak Saca Abdul Hafiz, STMA, kemudian Pak Siswanto, Pak Slamet, Pak Raharjo. Kemudian ibu-ibu Majelis Talim sebagai seksi kependidikan ya. Jadi di sini Majelis Talim itu di bawah lindungan DKM yang bergerak. Kemarin ada bertanya, apa sih Majelis Talim? Alhamdulillah. Tapi tetap saya jawab ya. Ini adalah satu kegiatan sosial keagamaan yang membidangi pembinaan dan taklim di bawah naungan ibu-ibu. Terima kasih atas sumbangsihnya selama ini, mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Kemudian di bidang umum Pak Priko, Pak Sopi, dan Pak Peri. Demikian, tepuk tangan semuanya. Ini saya sampaikan susunan pengurus MBI ini, yaitu dalam kaitannya kami selama kepengurusan MBI periode 2021 sampai 2024 menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu semuanya selama ini, dan kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangannya. Dimaafkan Bu ya, dimaafkan. Adapun namanya manusia, al-insanu al-khotowanisya, tempatnya lupa dan salah. Kalau tidak lupa, malaikat. Kalau tidak salah, malaikat. Identitas manusia lupa dan salah. Mohon maaf atas kekurangan itu. Baik, itu soal pengurus. Adapun program-program yang telah dilaksanakan di MBI 1, program-program ini tentunya tidak maksimal, namun sedikit dalam periode yang 3 tahun ini. Perasaan baru kemarin saya ada fotonya di Januari 2007 saya dengan Ustadz Rahmat itu jabat tangan. Perasaan saya baru kemarin. Jadi bisa saya sampaikan di sini program pembangunan yang ke atas Pak. Jadi ada 4 bidang yang kami jalani di sini. Pertama ini, seksi peribadatan ya, imarah. Pak, Bu, ketika kita sholat, kita pastikan tempat ibadah kita itu suci dari najis, ya, mughaladzah, mau apa-apa, dan mutawasitoh. Mungkin bapak-bapak semuanya harus tahu, udah tahu. Jadi kita pastikan beribadah itu harus suci secara ilmu fikih. Ketika kita mau sholat, ada najis 3 kategori itu di lantai, keinjak, maka kita sholatnya tidak sah secara hukum fikih. Mohon maaf. Oleh karena itu pengurus kita pastikan itu. Tidak gampang Pak. Anak-anak berlalu lalang, ayam pun lewat, ada kotoran. Hitungannya menit Pak. Seorang marbot cuci-cuci, tetap lari, anak-anak bersih lagi. Itu kendala. Fakta. Apakah simsalabim bersih terus? Tidak. Jadi itu tolong diperhatikan ya. Tidak mudah memastikan dan menjaga ini. Jadi di sini seksi peribadatan, kebersihan dan kesiapan tempat ibadah, kesiapan sound system, ketersediaan air wudhu, kesiapan imam dan muadzin, penyelenggaraan kegiatan selama bulan Ramadan, menjalankan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, menjalankan pemotongan hewan kurban, pengajian rutin mingguan dan bulanan, dan lain-lain. Ini adalah aktivitas. Kalau dituliskan memang kita bacanya, kalau dipraktikkan nggak terasa, tapi itu tidak simsalabim. Kalau tidak ada pengurus bagaimana? Dan kita koordinasi. Berikutnya bentuk pengajian. Ada 2 bentuk pengajian yang tetapkan kita bulanan, ya, ada ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi setiap bulan sekali. Kemudian peringatan PHBI, kemudian pendidikan Al-Quran, TPA, dan anak-anak ini mohon maaf kami belum bisa. Begitu ya program ini. Kemudian ada kedua, program perencanaan idarah. Jadi ini meliputi pengadaan kegiatan merancang dan menyusun tata tertib masjid seperti hukum zakat dan kurban dan sebagainya. Kita panitia melaksanakan itu dan alhamdulillah sudah berjalan. Berikutnya ada seksi pembangunan. Nah, di dalam pembangunan ini dapat kami sampaikan kebersihan sudah tersedianya marbot yang bertugas untuk kebersihan musola Baitul Ilmi. Ya, ada 2 orang marbot sebelumnya Bapak Muadin, kemudian karena sesuatu hal digantikan dengan Pak Taufik yang kebetulan saat ini menjadi ketua panitia. Kemudian pembangunan tadi ya. Kemudian listrik dan sound system itu tidak gampang Pak. Pernah kita mau melaksanakan acara ini putus, PHBI putus. Itu tidak gampang. Panitia termasuk bapak-bapak semuanya.
Jadi itu semua kinerja, ya tidak gampang begitu. Listrik dan sisa air, kemudian di sini juga alhamdulillah keamanan dan ketertiban ya. Dapat saya sampaikan untuk ketersediaan air wudhu, bahkan saat ini sudah ada pengeboran, ada pembangunan nanti dan pindah pembangunan. Kemudian apa lagi Pak? Nah ini untuk pembangunan yang sudah terrealisasikan ya. Di sini saya sebut pembuatan gudang tambahan, itu wujudnya gudang di sebelah sana kami peruntukkan untuk tempat-tempat, alhamdulillah sekalipun begitu dapat kita buktikan. Kemudian pembuatan tabir tempat pembatas ini tabirnya, karena ketika kita wudhu sebelumnya kan kita terbuka aurat lah, gak nyaman, alhamdulillah. Kemudian pembuatan air satu titik tambahan, karena kadang-kadang kita air itu ada terkendala, alhamdulillah pada saat ini kita sudah ada di sebelah sana itu tambahannya. Kemudian yang belum terrealisasikan dalam program kami yaitu ruang kesekretariatan MDI. Kami merencanakan, memprogramkan ini rencananya dibuat kantor sekretariatan. Emang Pak Udo ada apa kegiatannya? Sahabat sekretariat segala. Nanti sendiri saya sampaikan. Kita punya meja, kita punya kabinet, tempatnya di dalam. Kalau ada tempatnya mungkin di sekretariatan. Kita belum ada kursi, kita bisa dapatkan sofa. Dan yang paling utama adalah ketika kita mengundang ustadz dari luar atau ustadzah, ini tempatnya. Kalau sekarang masih di rumah saya atau di rumah terdekat, kurang nyaman. Jadi kalau ada kantor kesekretariatan, memang aktivitas kita sih, alhamdulillah, sekjen kita luar biasa. Di sini tempatnya Pak. Ini rencananya. Saya belum masuk ke sana, belum dana. Tapi ini adalah training, butuh dana. Mungkin nanti siapapun pengurus ke depan, kalaupun dana belum ada, nanti saya sampaikan sumber dana kita dari mana. Kita buka aja, lelang, bisa insya Allah. Ini manfaatnya luar biasa nanti. Jadi jangan pandang bahwa kita tidak ada APK, tidak perlu, sangat perlu. Kemudian yang terakhir, program yang belum terrealisasikan selama 3 tahun ini adalah perataan halaman majelis. Ya, sekaligus itu belum terlaksana. Kalau diratakan kan kita punya tempat bagus. Juga majelisnya pun belum berfungsi dengan baik karena kegiatan taklim anak-anak sampai saat ini kami terkendala dengan gurunya. Karena tidak cuma program keinginan, tapi gurunya harus ada, insentifnya harus ada. Tapi itu tidak menjadikan prioritas buat kami karena lembaga pendidikan kita masih berjalan sekalipun tidak di MDI, tapi di tempat-tempat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang saat ini melaksanakan taklim kepada anak-anak kita ya. Jadi ini tidak top concern. Demikian. Kemudian seksi hubungan masyarakat, di sini program humas yang mendukung penyebaran informasi dan pembinaan dokumentasi diarahkan untuk macam-macam segala macam, termasuk buat surat, pembagian surat itu perlu orang. Termasuk YouTuber juga masuk di sini. Jadi sekali lagi saya mohon untuk melihat YouTuber kita ya, Pak Wowo, supaya memastikan bahwa like and share, subscribe itu penting. Subscribe gitu ya. Liar itu. Jadi itu aja saya poin-poinnya, udah 9 menit setengah ya. Ya. Itu aja poin-poinnya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala partisipasi dan dukungannya. Mudah-mudahan siapapun nanti ketua BKM terpilih adalah seorang ketua BKM yang legitimit, punya semangat, didukung oleh kita semua. Saya pesan sebagai ketua BKM yang lama, kalaupun ada kendala-kendala yang ada tadi saya sampaikan, itu jangan mengendorkan niat kita, karena pastinya itu ada kendala di bapak-bapak dan ibu-ibu. Terutama karakteristik kita warga mobile, kerjanya tidak tentu, kadang siang kadang malam, mungkin itu. Yang penting adalah ketika kegiatan itu ada, berjalan dengan baik. Benar, begitu kan? Takbir. Terima kasih. Jadi itu saja yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.